hidup kita berkecukupan sampai lebih-lebih. Bapak Ibu siap menerima berkat Tuhan? Amin. Yes. Atau ada yang nggak siap? Jangan Tuhan, saya belum siap. Besok-besok aja Tuhan, belum siap loh saya. Ada yang seperti itu? Kalau masalah berkat, yes gitu ya. Optimis. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar janji, tidak pernah ingkar dalam menepati janjinya. Banyak ya janji Tuhan dalam tertulis dalam Alkitab itu. Sekarang kalau Tuhan tidak pernah ingkar, tapi kenapa ya si A atau si B atau kita sendiri kadang-kadang masih mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan, ada aja masalahnya. Kok saya belum merasakan berkat Tuhan ya? Sepanjang tahun ini sudah hampir habis ya. Ini Oktober aja tinggal berapa hari, tidak terasa ya. Bagaimana penyertaan Tuhan? Bagaimana berkat Tuhan yang kita rasakan? Apakah Bapak Ibu sudah merasakan? Amin ya, jangan sampai kita tidak merasakan. Kalau kita tidak merasakan, kita belum menerima berkat Tuhan, berarti ada yang salah dengan kita. Kita anak-anaknya masa tidak merasakan berkat Tuhan. Coba kita koreksi diri. Apa benar Tuhan yang ingkar sampai kita tidak merasakan berkat Tuhan, tidak menerima berkat Tuhan? Atau mungkin ada penghalang-penghalang berkat itu dalam kehidupan kita? Apa sih penghalang-penghalangnya? Mari kita baca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, apa penghalang berkat Tuhan? Kejahatan kita, dosa kita yang menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa apa yang ada dalam kehidupan kita? Buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Jangan kita simpan sampah dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar merasakan berkat Tuhan. Tidak lagi bertanya-tanya, kok Tuhan belum ya, kok belum Tuhan belum jawab doa saya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berdoa sudah lama, puluhan tahun, kok belum dijawab ya. Apa yang salah? Apa penghalang-penghalang dalam kehidupan kita? Yang pertama, malas. Tuhan tidak suka orang malas. Kita mengharapkan berkat Tuhan, tapi kita tidak mau berusaha. Apakah bisa kita menerima berkat? Ingat ya, dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10b, Tuhan katakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berkat itu tidak semata-mata jatuh dari langit. Kalau doa selesai doa ibadah doa berkat ya, kita angkat sama-sama karena minta Tuhan berkat, terus mak biuk jatuh gitu berkat Tuhan. Kacau nanti ya di sini ya Pak. Royokan nanti. Tuhan sudah sediakan berkat. Kita harus berusaha. Jangan diam aja ya, seperti burung itu tadi. Burung itu mau makan cuman buka mulut aja, cuman nanap aja. Apakah mungkin cacingnya itu masuk sendiri ke mulutnya kalau dia tidak berusaha ngejar cacing itu? Kira-kira kalau cacingnya sendiri yang setor nyawa ya istilahnya ya untuk dimakan burung. Kalau masih kecil di bawah usia, memang anak-anak masih di bawah kita ya, orang tua harus bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tapi kalau sudah dewasa, sudah bisa bekerja, ya ayo jangan malas, tetap bekerja, apapun pekerjaannya, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan kita. Jangan kita diam saja. Kerjakan apa yang ada di tangan kita, apa yang kita bisa. Dalam Pengkhotbah pasal
ayat yang 10 dikatakan, saya bacakan aja ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, selama kita hidup, selama masih ada kesempatan, ayo bekerja. Pekerjaan apa ya, talenta apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tuh baik loh. Kita semua tuh tidak ada yang tidak dikasih talenta, tidak ada yang tidak dikasih mina. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, semua dikasih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya 1 ya Tuhan kasih 1. Kalau mampunya 1 dikasih 5 nanti tidak bisa mengerjakan, tidak ada pertanggungjawaban. Jangan seperti hamba yang jahat ya, hamba yang tidak setia itu ya, dikasih 1 mina, disimpan dalam tanah, tidak dikerjakan. Begitu tuannya datang, pertanggungjawabannya mana? Tidak ada. Tuhan pun mengambil yang 1 mina itu, kita tidak punya sama sekali. Mau seperti itu? Tidak ya. Jangan sampai Tuhan mengambil kembali talenta yang sudah diberikan. Ayo kerjakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus berusaha kembangkan, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Tidak ada yang berdiam diri. Saya bersyukur anak-anak remaja di GBT Pusat ya, semua terlibat dalam pelayanan. Begitu masuk dalam ibadah remaja, mesti disodori, kamu mau pelayanan apa? Dari yang paling ringan maupun ya namanya pelayanan, namanya pekerjaan tuh butuh pengorbanan ya tenaga, ya waktu, ya kadang-kadang juga uang. Seperti ini pagi tadi saya ajak anak remaja, saya libatkan anak-anak remaja supaya mereka juga di Ngawi juga ada. Kapan-kapan sini lagi ya. Mereka semangat loh, pagi-pagi saya belum datang mereka sudah datang, sudah nunggu di gereja. Puji Tuhan ya kalau kita punya anak-anak yang senang melakukan pelayanan, mau melakukan pelayanan, jadi tidak nganggur. Terus berarti berkat itu bukan Tuhan yang kasih toh Bu? Kan kita kerja, katanya kalau tidak kerja tidak boleh makan. Terus begitu kita kerja, katanya berkat Tuhan. Kan itu hasil usaha kita, reward kita. Apakah benar seperti itu? Kita kerja tuh hasil usaha kita, berkat itu hasil usaha kita. Belum tentu. Jangan salah ya Bapak Ibu. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang dimulai dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Amin. Nah, tambah bingung enggak? Tadi katanya enggak kerja, enggak makan. Sekarang kerja keras, sia-sia katanya diberkati Tuhan pada waktu tidur. Terus gimana Bu? Bingung ya? Enggak usah bingung. Kalaupun kita banting tulang, sehari kerja 26 jam, kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sia kita kerja keras, tidak ada hasilnya. Untuk itu, selalu sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak melenceng sana, melenceng sini. Sertakan selalu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan gegabah, jangan sembrono, jangan nekat. Wes Tuhan, pokoknya saya tak berbuat seperti ini. Nanti sampai tengah-tengah kita tidak bisa pasrah sama Tuhan. Tuhan lagi yang disalahkan. Tuhan, saya kok tidak bisa ya. Nah, kamu tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu jalan sakarpe dhewe. Kamu nekat, bonek. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan suka tunda-tunda pekerjaan. Jangan mager malas gerak ya. Yang muda-muda jangan mager ya. Kita disuruh belajar sama binatang yang paling kecil, belajar sama semut.
Boleh dibacakan Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyeduh, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Nah, kalau malas, mager, ya jangan heran kalau kita miskin. Ini bicara miskin bukan hanya materi aja ya, baik dalam pelayanan dan baik dalam pekerjaan. Jangan mager, jangan malas. Seperti kalau kita bangun rumah ya, ini cerita aja. Waktu kami bangun rumah itu, para pekerja kalau tidak ditunggu, tidak ada kepala mandor, kerjanya giat apa enggak? Udah kerja sakar PDW. Apalagi yang ada borongan ya, pagi datang sek ngopi, nanti kerja lagi jam 8 ngopi, setengah 9 baru kerja, nanti jam 11, jam 12 istirahat makan siang. Ya, bolehlah Pak, yang wajar ya, makan siang boleh, nanti kalau kerja terus lemas. Nanti sebentar lagi istirahat lagi, rokok dulu. Nanti jam 3 wes mandi, siap-siap mau pulang. Nah, kita jangan seperti itu. Walaupun Tuhan bukan Tuhan ya, Tuhan Maha melihat. Mungkin pimpinan kita, gembala kita, bapak pimpinan kita, lihat nggak lihat, ya kita kerjakan tanggung jawab kita. Dalam pelayanan pun seperti itu. Ada bapak gembala Tonda, di pada remaja ada tante Susamanda, tetap jalan ya. Pekerjaan kita juga seperti itu. Yang kerja mungkin ikut orang ya, walaupun tidak selalu diawasi, kerjalah dengan tanggung jawab. Lakukan dengan senang hati supaya tidak merasa berat dan merasa terpaksa. Masih mau malas-malasan, buang penyakit malas. Kalau kita masih malas-malasan ya jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak merasakan berkat. Bukan Tuhan yang ingkar. Yang kedua, dosa apa sih? Motivasi yang salah.